Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah anak-anak kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan SDN Krembeng 1 secara live. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Silvi akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu tausiah, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima adalah penutup dan doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Krembeng 1. Penasaran kan bagaimana kepala sekolah yang baru kita? Jadi untuk anak-anak yang masih belum paham betul bagaimana kepala sekolahnya, kita saksikan segera. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Krembeng 1, Bapak Ibu wali murid SDN Krembeng 1, dan anak-anakku yang hebat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu Pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan bimbingannya, memberikan syafaatnya agar kita menuju jalan yang benar dan lurus. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat walaupun saat ini dalam berpuasa? Oke, anak-anak harus tetap semangat. Untuk yang kecil-kecil, kelas 1, kelas 2, kalaupun anak-anak belum kuat untuk berpuasa, anak-anak harus latihan. Anak-anak yang hebat harus latihan biar kuat puasa sehari penuh dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Karena apa? Karena puasa itu adalah wajib bagi orang Islam. Kalau wajib, otomatis ditinggalkan akan berdosa. Ya. Jadi, bagaimana Pak kalau yang sakit, yang berhalangan, tidak apa-apa meninggalkan, tapi dengan catatan nantinya di kemudian hari harus menggantikannya. Loh Pak, saya masih kecil puasa beduk. Nah, poso beduk. Puasa beduk itu sebetulnya tidak ada. Itu hanya latihan saja anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya. Kenapa? Karena harus dilatih. Ya, jam 12 berbuka, nanti puasa lagi sampai maghrib. Besoknya kalau sudah kuat sampai asar, terus buka, terus puasa lagi sampai maghrib. Saya ingat pernah membaca WA WhatsApp begini, komunitas poso beduk mengucapkan selamat berbuka puasa pas jam 12 itu loh. Kok ada seperti ini?
komunitas poso beduk. Itu tidak berlaku untuk anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah gede. Untuk orang-orang tua, poso beduk itu hanya untuk latihan untuk anak-anak yang kecil. Ya, jadi tetap bersemangat. Ya, walaupun dalam suasana pandemi itu ujian dari Allah. Anak-anak pasti rindu sekolah. Bapak Ibu guru juga sama. Rindu dengan anak-anak yang biasanya pondok Ramadan dilaksanakan beramai-ramai di sekolah dengan anak-anak menggunakan baju busana muslim yang bagus-bagus, dengan riang gembira, baca Al-Quran, sholat berjamaah. Sekarang beda dengan tahun-tahun yang dulu. Jadi anak-anak hanya bisa melihat secara melaksanakan pondok Ramadan secara virtual, ya, secara online seperti ini. Ya tidak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi kehikmatan kita dalam melaksanakan kegiatan pondok Ramadan. Bulan-bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Jadi perbanyaklah anak-anak itu beribadah, beramal, dan sebagainya. Pokoknya kegiatan yang baik-baik. Ya. Jadi jangan sampai di bulan-bulan yang suci ini anak-anak melakukan kegiatan yang negatif, misalnya mencuri, berkelahi, ya jangan sampai. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini Allah mengampuni dan mengabulkan segala doa-doa dari kita semua. Ya, makanya jangan terlena di bulan-bulan seperti ini. Anak-anak nanti misalnya pagi-pagi berangkat bareng-bareng, ayo sepedaan kemana-mana, akhirnya pulang dari rumah haus, lapar, terus mokel, wah itu yang ya. Jadi tetap bersemangat walaupun dalam keadaan berpuasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Rembung 1 yang telah mengemas sedemikian rupa, walaupun tidak ketemu dengan anak-anak, tetap menyelenggarakan kegiatan pondok Ramadan. Memang guru-guru kita adalah guru-guru yang hebat, begitu juga anak-anak kita, anak-anak yang hebat pula. Ya. Ada pepatah mengatakan guru-guru yang hebat akan menciptakan anak-anak yang hebat pula. Muridnya pasti hebat, gurunya hebat. Oke, terima kasih juga kepada orang tua, kepada wali murid, Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Tanpa Bapak Ibu kerjasama antara orang tua dengan sekolahan, tujuan tidak bisa tercapai dengan maksimal. Seperti kegiatan ini yang anak-anak yang kecil-kecil, misalnya yang kelas 2, kelas 3 tidak bisa mengoperasikan HP atau bagaimana, ya itu tetap ada partisipasi dari orang tua, pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu kita merupakan satu kesatuan, sekolah, guru, ya, kepala sekolah, orang tua, murid itu harus kompak, harus bersatu, harus melaksanakan kegiatan secara kerja sama yang baik. Ya. Pada saat ini senantiasa kita harus berdoa di bulan-bulan yang suci ini, mudah-mudahan suasana yang seperti ini, ya, suasana yang dalam pandemi ini terserangnya wabah Corona 19, ya, COVID-19, mudah-mudahan segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya. Insya Allah nanti di bulan Juli tahun ajaran baru itu ada wacana anak-anak akan masuk, tapi dengan catatan masih bertahap 50% maksimal. Jadi mungkin nanti sehari masuk, sehari di rumah, sehari masuk. Terus mudah-mudahan aja. Yang penting anak-anak yang hebat bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat pula di sekolah. Kita bisa belajar bareng, bersendaguro bareng, pasti kangen dengan itu. Ya, mudah-mudahan puasa
puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan-bulan ini memang bulan-bulan penuh berkah. Ya. Mungkin ini cukup kiranya saya memberikan sedikit sambutan kepada anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Hari ini hari Jumat tanggal berapa? 23. Tanggal 23 jam 9 pas. Pembukaan Pondok Ramadan di SDN Rembung 1 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai acara selanjutnya, yaitu acara tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz terganteng kita, Ustadz Supriyadi. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz Priyadi? Alhamdulillah. Sudah kenal ya dengan Ustadz kita ya? Ngomong-ngomong, hari ini kita bahas apa ya Ustadz ya? Untuk hari ini kita akan bahas tentang puasa. Oh, tentang puasa. Apa karena sekarang sedang puasa itu ya? Iya, makanya bulan Ramadan kan puasa. Kalau saya mau tanya, boleh nggak ini Ustadz? Nanti dulu Kak, kita sapa dulu di iya, silahkan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Rembung 1, Bapak Ibu dan anakku sekalian dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di hari pertama ini, di momentum suasana pandemi COVID-19. Kita masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat ma'assalam senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, sang reformis Islam. Beliaunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya umat yang mampu merubah akhlak jahiliyah menjadi akhlak Islamiyah dengan ajaran yang dibawanya ad-dinul Islam wal iman. Anakku sekalian, dimanapun kalian berada, yang saya sangat banggakan, di pagi hari ini kita pertama kalinya, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung reda. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini lekas kembali seperti semula. Ustazah, kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa. Perhatikan ya.
li khamsatu. Bareng-bareng ya? Ikuti dari rumah masing-masing ya. Li khamsatu ufidiha Saja hari ini kelihatan cerah sekali ya. Iya, ini merah-merah nih kalau dikasih es batu mungkin seperti sirup gitu ya. Seger. Kalau di saya sebelum menjelang buka itu ada yang diiris kotak-kotak itu apa namanya? Seperti semangka. Oh, semangka. Berarti ini Ustadz Riyad ini seperti coklat. Oh, iya. Coklat. Hari ini puasa kan? Loh ya pasti dong. Oh, Kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Meskipun terlihat segar, tetap puasa dong. Bisa dimulai Ustaz? Iya. Ngomong-ngomong masalah puasa nih ya, bisa memberi penjelasan sedikit nggak apa sih hikmah puasa itu untuk kita semua, terlebih untuk siswa-siswi Kerembung 1? Begini Ustazah, kalau kita masuk ke materi puasa itu dari pertanyaan Ustazah tadi, memang hikmah puasa itu banyak sekali. Nanti saya jelaskan belakang ya. Tapi satu saja untuk pembukaan ini, bahwa hikmah puasa itu salah satunya adalah melatih kedisiplinan kita. Iya, nanti orang yang berpuasa secara tidak langsung adalah itu melatih diri kita untuk berbuat disiplin, terutama kepada anak kita. Apalagi anak kita ada sebagai siswa, di mana setiap harinya itu kalau di masa normal bisa membagi waktunya dengan baik. Berangkat sekolah jam sekian, terus kemudian sampai di sekolah jam sekian, sampai pulang pun itu bisa membagi dengan waktu yang baik. Kalau misalnya ya Ustaz ya, disiplin ya Ustaz. Tapi ketika di rumah waktu mama sama papanya bobo tidur, tiba-tiba ke kamar mandi berulang-ulang, itu kira-kira ngapain ya Ustaz ya? Itu namanya berendam Oh, kayaknya. berkembang mungkin ya. Berkembang ya, orang pandai Berkembang. seperti ini. Iya. Iya. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Monggo silakan. Anak-anakku sekalian, di mana kalian berada, untuk pertemuan Pondok Ramadan pertama kali ini, di hari yang pertama ini saya sampaikan terkait dengan puasa. Okay? Sudah panjang, anak-anak sekalian sudah mendengar di mana-mana, baik pengajian di musola, di masjid, bahkan sekarang itu kan banyak juga di akun YouTube dan sebagainya. Nah, di mana di semua media televisi banyak juga yang menerangkan tentang puasa. Nah, saya hanya mengulas sebentar saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, apa puasa itu anak sekalian? Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, itu ada iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la
Iya, Ustazah, itu anak-anak pernah juara tingkat RT, Ustazah. Juara bonceng. Iya. Nah, di konteks Al-Quran ini, Ustazah, Allah itu mengambil khusus spesial bagi orang-orang yang beriman. Ini orang-orang beriman, Bukan orang yang Islam ya? bukan beriman. Ya. Bukan Allah bukan manggil ya ayyuhan nas boten. Hai manusia boten. Tapi ya ayyuhalladzina amanu di sana. Jadi orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah khusus melalui ayat ini. Makanya jangan heran, Ustaz. Ketika kakinya itu Mereka Islam ya? Islam, ya Pak. Kakinya banyak gantungan dari muda, kepalanya tidak ada. Itu berarti waktu berdua itu. Tapi jangan sampai kita sebagai orang Muslim tidak boleh untuk menjudge mereka. Karena apa? Karena itu adalah yang dipanggil tadi itu orang-orang beriman. Semoga saja mereka itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, singkatnya Ustazah, dari ayat itu bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu Ustazah. Ini adalah pengertian daripada puasa. Ya, anak sekalian yang sangat saya banggakan dan saya cintai di mana kalian berada, ya. Insya Allah pada bulan ini puasa dapat berapa hari Ustaz? Berapa ya? Ini hari ke-11 Hari ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang 19 lagi. Alhamdulillah. Wah, jadi apa namanya? Lebaran ya? Lebaran. Bisa lebih bikin lebaran saja puasanya. Sudah beli kacang ini, sudah beli kacang. Tadi malam ikut terawih ya? Oh iya. Alhamdulillah Ustazah. Habis ikut terawih, posting. Posting. Boleh itu, Ustaz. Yang posting itu ini yang mengurangi pahala Ustaz. Tapi tidak batal. Enggak apa-apa, dan memang sekarang seperti itu aku status ya. Kalau panjenengan Ustazah kemarin tadi malam itu apa namanya? Salat tarawih subhanallah ganjarannya Ustazah. Sudah cantik. Iya. Tadi dijelaskan wa fil laili hadil asyara min fuzi. Nah, intinya itu orang yang terawih tadi malam 11 itu subhanallah. Jadi ketika meninggal Ustazah itu seperti bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu. Allah luar biasa pahalanya. Emang kalau nggak terawih Ustazah? Iya. Ini kalau pernah dengar ya, ada sesuatu yang bertanya. Ustazah, terawih itu harusnya berapa rakaat sih Ustazah? Ada yang 20, ada yang 8, itu bagaimana? Iya. Itu memang kedua-duanya adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada yang 8, ada yang 20. Sudah zaman sekarang tidak penting lagi kita membahas seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita mendoakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum ikut sholat tarawih. Ya, itu yang paling penting. Anakku sekalian yang sangat saya banggakan dimanapun kalian berada. Jadi di bulan Ramadan ini Allah membagi 3 fase, Ustazah. Ya, 10 hari pertama ya, wa awaluhu rahmat. 10 hari pertama itu adalah rahmat Ustazah. Subhanallah. Jadi jangan heran tatkala panjenengan kemarin itu mau puasa seneng ngono ya. Iya, sangat sekali. Kayak roko-roko apa mau kena bisa mirip Ustaz. Yang biasanya makan sehari 3 kali, makanya cuma sekali. Bisa irit. Ya, bercanda ya anak ya. Iya, karena penuh rahmat subhanallah biasa di mana-mana, di musola, di masjid itu banyak makan makanan. Iya, karena penuh rahmat. Kira-kira Ustaz ini ikut yang barani atau yang ikut sembako makanan ini Ustaz ya? Kita nggak tahu ya. Yang kedua-duanya Ustaz. Yang kedua-duanya. Berarti PPT Ustaz ini.
ini Apa ya. itu gitu? Para pencari takjil. Bisa Para saya. pencari takjil. Iya, itu adalah bentuk apa namanya senang saja ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haram mau jatuh alam miron sadar. Ya Allah, senang itu akan ulang Ramadan itu sadar. Allah itu mengharamkan jasadnya itu masuk neraka. Subhanallah. Senang kemarin ya. Amin ya Rabbal Iya, Allah. Lantas yang bagian kedua. Iya, sadar apa? Tadi kan rahmatnya Yo, melimpah. Yang kedua. Yang kedua 10 hari yang kedua Ustazah wasyadul maghfirah. Tadi 10 hari kedua itu bulan yang penuh dengan maghfirah. Subhanallah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 kedua ini saja. Sekarang 10 kedua ya? 10 kedua. Iya, mari kita bersama-sama Ustazah. Nanti di rumah banyak zikir, Itu banyak. puasanya atau tarawihnya itu? Jadi pokoknya di bulan Ramadan ini saja ya, amaliannya ini istilahnya boleh puasa, boleh terawihnya dalam Termasuk memberi takjil. Betul, itu kan sedekah. Kenapa? Biar sang kita itu banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan karena dilipat gandakan Ustazah di sana. Ya. Amin, Amin. Ya. Terus yang ketiga Ustazah, iya 10 hari yang ketiga itu wa akhiru itkum minan nar. Di mana kita dibebaskan dari api neraka. Subhanallah Ustazah. Semoga puasa kita dan kita di rumah ini Ya, Islam itu luar biasa, nggih pahalanya luar biasa, nggih. Nah, Hanya 1 bulan sudah mendapatkan segalanya. subhanallah. Coba misalnya kalau kita kerja 1 bulan dapat gaji dibawa ke matahari dapat diskon berapa ya? Ini diskonnya banyak sekali yang Tapi memberikan. ingat ya. Iya. Kalau biasanya di 10 hari yang terakhir itu Masya Allah keadaannya luar biasa. Ibu-ibu ngajak anaknya shopping toh. Bukan Lailatul Qadar, bukan? Bukan, padahal Oh, ini godaannya luar biasa Ustazah. Perlu kita antisipasi. Apalagi masalah, maka saya berharap ibu-ibu di rumah, anak-anakku sekalian, mari kita maksimalkan amalia ibadah kita di bulan Ramadan yang di 10 terakhir ini. Ibaratnya sepak bola Ustazah, itu final-finalnya. Ya finalnya di mana kalau kita bisa melewati itu, insya Allah bisa mendapat itu mengatasi itu. Kemarin tuh Ustaz ya, setiap saya lewat, saya sangat sedih sekali. Kenapa Ustazah? Belum 10 hari terakhir, Iya. sudah pada kosong masjid, musola, itu semuanya maju. Sofnya yang maju, sofnya yang maju, bukan masjidnya yang maju, bukan sofnya. Iya. Tambah habis sudah ya. Tambah habis. Ternyata saya tanya, itu berburu promo, berburu diskon. Sedih sekali bukan? Sedangkan malam yang 10, 2 tadi apa tadi? Maghfirah, penuh dengan ampunan Ustazah. Dengan ampunan. Iya. Ya, berarti ini tidak sampai 1 bulan ini. Gak dapat diskon dari Allah ini ya. Iya. Tapi lumayan lah, dapat dari matahari. Itu dapatnya di dunia Oh, Ustazah, di dunia. bukan di akhiratnya. Terus ngomong-ngomong ya Ustadz ya, Iya. anak-anak ini kan sudah mulai belajar berpuasa ya. Oh iya. Itu kira-kira apa yang bisa membatalkan puasanya Oh nah? iya. Nah, Ustazah, memang sebelum kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu syarat wajib puasa. Oh, ada Iya, syarat-syaratnya. ada syarat wajib puasa, ada rukun puasa, ada sunnah puasa, ada hal yang membatalkan puasa, Ustazah. Nah, apa saja syarat wajib puasa itu, Ustazah? Ya, salah satunya adalah Islam, beragama Islam. Jadi selain Islam ya tidak wajib. Makanya jangan sampai kita itu mengolok-olok teman Ustazah. Ada teman kita, mohon maaf, yang non muslim, terus kemudian di rumah makan, siang-siang makan minum ketahuan loh, itu nggak puasa loh. Jangan sampai seperti itu, memang itu tidak wajib karena mereka adalah non muslim. Berarti kita harus menghormati. Betul, negara sesama. betul saja. Perlu diketahui Islam itu luas sekali. Mari kita berpikir yang cerdas.
Ya. Baik. Apalagi kita hidup di negara Indonesia berasaskan Pancasila. Kita menghormati makhluk antar umat beragama. Berarti tidak boleh mengolok-olok ya? Nggak boleh, nanti mengurangi pahala loh. Oh gitu, berarti termasuk hibah itu mengurangi pahala? Ustazah pada mengawali hibah itu. Jadi kalau saya gabut itu hibah, Ustaz? Enggak ya? Jadi kalau kita gabut itu ambil Al-Quran. Alhamdulillah itu bagus ya. Dibersihkan. Dan dibaca ya. Dibersihkan. Jangan diri kan nanti ya, itu Indonesia saya ini nanti. Ya, karena tadi kan berlipat-lipat pahalanya. Nah, kan bisa kita ya? Iya. Jadi syarat wajib yang kedua anakku sekalian itu adalah balik. Ada dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang masih belum balik? Gak apa-apa, bagus itu. Bulan Ramadan itu syahrul tarbiyah. Bulan penuh dengan pendidikan. Jadi di mana kita bisa melakukan puasa satu hari penuh tatkala kita itu mulai kecil tidak dilatih. Enggak. Ini ponak saya saja yang kecil itu saya lucu sekali itu sudah kalau mau menjelang zuhur itu luar biasa. Ingin buka kulkas dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Iya. Kemarin saya nyuruh anaknya usia 4 tahun, ayo puasa. Enggak ya, salah ya? Berarti salah itu. Jadi maksudnya biar nggak minta jajan sama saya. Iya. Jadi biar pahalanya itu untuk dirinya sendiri dan orang tua, alhamdulillah. Jariah, di sini kalau kata ya, jatuhnya anak soleh itu jariahnya itu selain untuk dirinya sendiri, ini untuk orang tua. Semoga anak-anak kita SN 21 seperti itu saja. Lanjut ya. Oke. Yang ketiga. Syarat wajib berikutnya adalah tetap berakal. Artinya tidak gila. Tidak gila. Mohon maaf kalau ada orang yang berarti kalau pas bulan puasa saya pura-pura gila kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Beda. Terus gila asli. Gila asli. Terus yang keempat? Oh, yang keempat, jadi sehat jasmani dan rohani. Iya, hati orang sakit nggak boleh puasa. Oh, berarti harusnya kemarin saya nggak puasa. Kenapa, Tata? Kemarin saya kesandung. Oh, itu bukan. Kuku saya sakit, Ustaz. Gimana ya, Ustaz ya? Yang dimaksud ini saja, jadi sakitnya itu memang diasumsikan untuk tidak kuat, jika berpuasa itu maka akan membahayakan dirinya sendiri. Kirain setiap jasmani yang sakit itu nggak puasa. Itu saja ya. Pun, apalagi saja? Apa ya? Nah, nomor berapa? tadi syarat wajibnya ya. Syarat Banyak wajib. itu. Kalau saya terangkan saja itu bisa sampai 1 hari. Ya seperti poin-poin nanti bosan saya. Iya, tapi saya tidak tahu sudah dengan kata yang cantik ini. Asik. Nah, berikutnya ada rukun puasa. Rukun puasa. Di rukun itu saja ya sesuatu yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Ya. Apa rukunnya? Pertama adalah niat. Nah ini yang bahaya anak-anak sekalian. Tatkala kalian semuanya ini melakukan menunaikan ibadah puasa, tolong di bulan puasa wajib, puasa Ramadan ini adalah niatnya itu di malam hari sebelum terbitnya fajar. Lain dengan sunnah. Kalau saya bikin puasa Senin Kemis terus kemudian malamnya tidak niat baru jam 7 pagi, loh saya tak bikin puasa. Apa langsung ketika itu niat tidak apa-apa Ustaz. Pernah kemarin Pernah saya ya? pernah. Iya. Waktu pagi Enggak. buka dompet oke. Jadi Akhirnya nggak ada puasa. jadi pakai belanja. Akhirnya puasa. Akhirnya puasa Iya, boleh. boleh. Yang Ramadan apa yang sunnah? Yang sunnah. Oh, nggak apa-apa bagus Ustaz. Enggak, itu salah satu trik ya. Tapi ternyata jangan keliru Ustaz. Kenapa? Niatnya saya tak puasa biar ngirit enggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau kayak puasa kan diet itu gimana? Nggak boleh juga ya. Dapat dietnya, Dapat dietnya, dapat pahalanya. Iya,
Ustazah, seperti itu. Ya, itu niat pertama harus dilakukan. So, puasa Ramadan itu Ustazah harus dilafalkan niatnya itu di malam hari. Nanti harus mulai ditata niatnya. Iya, makanya kalau mau terawih ya, setelah itu terawih ya bersama-sama kan, gitu. Nawaitu itu ya bersama-sama. Iya. Itu saya nggak ikut mungkin. Ustazah sih mau pulang aja. Wah, Ustazah ini. Tadi takjil belum habis. Takjilnya masih banyak. Iya bagus sih kalau memang kita sebagai ulama nanti itu melakukan seperti itu biar kita itu Tidak lupa betul. Jadi eman sekali saja kita puasa sehari penuh terus kemudian niat kita itu sampai Niat dapat lapar. iya, niat itu di hati saja. Di mana hatinya apa niat ya? Waktu di sini. Iya. Jadi terus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak apa-apa dan yang penting niatnya di sini. Kemarin saya sudah belajar bahasa Inggris Iya. Niatnya pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa ya? Apa-apa. Oke. Aduh. Nah, kalau Islam diturunkan di Indonesia pakai bahasa Inggris saja. Iya. Kebetulan Islam itu diturunkan di Aceh. Kalau di Indonesia ya bahasa Jawa, bahasa seperti itu saja ya. Itu yang pertama rukun niat puasa, niat yang pertama. Yang kedua adalah menahan diri tadi itu. Menahan diri. Iya, pertama. Dari apa dulu, Ustaz? Ya jelas makan, Ustaz. Makan. Terus minum. Terus kemudian hal-hal yang batalkan puasa ada. Ini yang harus diperhatikan. Iya. Mau apa lagi? Riba paling itu. Mau tanya. Berarti kalau permisi ya Ustaz ya? Iya. Kalau mobil itu termasuk gimana ya? Saya itu sering loh menemui orang mobil gitu. Kan memasukkan lubang ke hidung. Iya, tapi selama kalau mobil hanya sekedar tidak sampai masuk ke dalam nggak apa-apa saja. Tidak, yang penting tidak sampai dinikmati ya. Kita masukkan sampai dinikmati. Ini yang nggak boleh saja. Hanya sekedar melakukan gitu aja. Iya. Ada lagi kan kalau waduh luar biasa anak itu dulu itu kalau pas puasa saya kecil itu saja. Balik masjid di Murau. Itu kira-kira kalau berkumur 3 kali itu keluarnya berapa kali Ustaz? Gini saja, kalau berkumur itu ya berkumur selama itu kumurnya untuk ketika wudhu tidak apa-apa Ustaz. Tapi mubah, makro. Berarti makro itu lebih baik untuk ditinggalkan Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz? Lanjut. Iya, kita masuk tadi rukun, terus kemudian sekarang adalah sunnah puasa ya. Luar biasa saja di bulan Ramadan ini. Nanti sunnah puasa itu salah satunya adalah kita makan sahur. Makan sahur. Iya. Tapi dapat pahala ya? Iya saja. Coba pengertiannya sunnah itu apa sih Ustaz? Sunnah itu Iya. kalau dikerjakan itu mendapat pahala saja. Kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Yang makruh tadi gimana Ustaz? Lebih baik itu tidak dikerjakan. Lebih ditinggalkan. Iya, lebih ditinggalkan. Saya juga alumni kayak cara kayak itu ya. Iya, saya lulusan pondok mertua ya. Ada seperti itu saja. Ada eman-eman mari kita sahur. Saya kapan tidak sahur seperti itu. Karena apa? Iya. Kebanyakan tidurnya ke malam. Karena nggak ada yang dimakan. Yang enggak lah, saya itu selalu menyediakan saya makan dan minum untuk berbuka dan sahur saja. Ya. Yang kedua saja, sunnah puasa itu adalah kita menyegerakan untuk berbuka. Burung beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bahasa saya apa? Enggak. Saya takut kualat nanti. Ini Masya Allah, kata kalau dengar ini, waduh, serantara dunia ini senang. Orang kaya, orang miskin senang. Senang kalau lihat mau. Kalau dengar ada. Memang di sini ya, jadi puasa itu pahalanya langsung Allah yang menilai saja. Kalau ibadah haji, kelihatan. Itu Bu Silvi. Bulan ini mau berangkat haji, orang berbondong sudah tahu semuanya. Apalagi kalau pakai labbaik, Allahumma laka labbaik, itu kan dengar semuanya. Bondong-bondong ya, minta oleh. Iya, terus zakat, itu kan kita kelihatan semuanya saja. Lain dengan puasa, ini langsung Allah yang
yang menilainya. Pengen tahu nggak? Saya nggak tahu Ustazah kalau hari puasa apa tidak. Ini nggak tahu kan? Makanya kan saya pakai masker, Ustaz. Tidak tahu kalau nomor Ya, ya. iya. Makanya inilah di mana salah satunya adalah melatih disiplinan untuk selalu berpuasa. Terus berikutnya ada puasa, sunah puasa adalah membaca doa buka puasa. Tidak apa gitu. Agak sedikit lupa. Apa kalau di rumah kalau ada makanan apa? Kalau nggak ada nggak makan Nggak ya. ada. Ini tolong juga bisa dibaca saja. Sunnah. Iya, paling tidak. Gimana kalau belum hafal? Ya paling tidak baca Bismillah lah. Bisa Ustazah. sepertinya, Pak. Oke, nanti baca Bismillah sebelum kita berbuka puasa. Yang penting dapat sunnahnya Ustaz. Emang lu ya. Cara bunyinya bagaimana, Ustaz? Allahumma laka sumtu. Nah, ini kata kita yakin jagonya ini kan. Anak-anak apalagi Iya. pinter-pinter juga. Bisa Ustaz? Iya. Lanjut gitu ya. Terus kemudian Ustazah, ini kalau saya ulas sunah puasa ini satu hari lagi nggak akan habis. Cuplikan saja ini. Betul. Nah, jadi kita lanjut aja Ustazah untuk hal-hal yang membatalkan puasa Ustazah. Oke? Apa Ustazah? Ada yang sedang berpesan. Iya, nah apa? Ini, Bu, kapan ya kuisnya? Oh, kuis, mau kuis Iya. apa ini? Oh ya, kuis mau diselingin kuis aja dulu. Biar Diselingin saya. Oh kuis. ini, oh ini. Makasih Ustazah cantik ya. Iya. Oh, jadi ada kuisnya ini? Iya Ustazah. Kuis berhadiah? Berhadiah bukan Berhadiah apa ini? Berhadiah mu ya. Ini apa namanya ya? Mu. Ini kalau di saya cangkir Ustazah. Oh, cangkir. Cangkir ya. Ini kok ada foto-fotonya gini Ustazah, kok bagus ya? Oh iya, nanti kalau yang bisa jawab pertanyaan atau yang bertanya, Dapat seperti ini. kirimkan foto yang tercantik, yang terganteng, nanti kita yang cetak. Oh, ada persis nama ya? Nama. Iya dong, Oh. iya sebagus mungkin. Kira-kira saya dapat apa betul ya? Ya enggak. Oh. Kan tangan jatuh lebih baik daripada tangan Betul, kita. oke. Monggo kita lanjut kuisnya. Lanjut kuis. Iya, monggo para anak-anak. Coba ya nanti anak-anak silahkan tulis di live chat ya jawaban yang cocok. Siap-siap kita Benar. benar ya? Benar. Benar. Iya. Benar apanya cocok? Tipis ya? Iya. Nanti yang mendapatkan hadiah atau yang beruntung adalah chat yang paling atas. Betul begitu? Iya. Chat yang paling atas. Jadi cepet-cepetan. Itu tergantung amal dan perbuatan juga. Ternyata, iya. Oh bukan, Tapi- tergantung kuota. Tapi insya Allah anak ini amal Oh, iya. baiknya bagus-bagus. Amin. Iya. Anak kita kan bagus-bagus. Soleh-soleh ya. Siap-siap dipasang telinganya, digali kembali ya. Tadi yang telah disampaikan Ustadz Priyati. Iya. 1. Jadi Ustadz Priyati menyebutkan dalil. Iya. Dalil tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung betul. Kurang fasih ya. Tapi sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu terdapat pada surat apa dan ayat berapa? Silahkan cek. Kayak sekarang. Nanti monitornya langsung menjawab. Siapa yang beruntung segera. Siapa yang beruntung? Coba dilihat di sini. Nah, bisa. Yang beruntung Belum. kali ini Ayatnya. adalah Benar. Siapa? Ada banyak. Siapa yang belum. Ada banyak tapi ini. 183. Aduh, nama orang tuanya ini. Lupa. Titis Dwi. Ayatnya jawabannya benar disampaikan dulu. Jawabannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini nama orang tuanya ini. Ya, nama orang tua pakai akun orang tua ya. Enggak apa-apa. Titis Dwi Pangestuti. Nah, yang merasa mempunyai mama bernama Titis ya, yang sudah beruntung mamanya bernama Titis.
Titis. Gula. Kelas. Kelas berapa? Tidak ada. Coba kalau menyebutkan jawaban anak-anak, kita sebutkan nama dan kelasnya, Ge. Karena anak-anak belum tentu pakai akunnya sendiri, bisa jadi orang tuanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Iya, deng. Jeng. Mas masalah puasa ya Ustadz ya. Iya. Kira-kira puasa itu termasuk rukun iman apa rukun Islam ya? Rukun Islam. Oh, rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang keberapa, Nana? Silahkan ditulis di chat masing-masing. Mulai sekarang. Tadi berapa banyak nih ya? Tadi ya? Banyak Ya. yang masuk, yang jawabannya. Yang jawab banyak ya, karena memang luar biasa sekali Iya. mulutnya dari Siapa nomor itu? 1 Semangat. Siapa yang masuk? Sudah ada. Kita aja scroll. Berarti itu rukun Islam. Jawaban yang berapa, benar. Ustaz? Jawaban yang benar. Jawabannya berapa, Ustaz? Yang keempat. Oh, yang keempat. Iya. Itu ada lagunya loh itu. Ya gimana tadi? Lagunya ya. Zokaido ini ya. Zokaido akunnya. Rukun Islam yang 5. Deng. Syahadat, sholat, zakat, Deng. puasa bagi yang mampu, Deng. haji. Aduh, jadi kaku saya nyanyinya ya. Musiknya gitu. Kita tadi bakatnya nyanyi ya, tadi gaya ya. Ya, jadi kamar mandi. Kalau saya gini saja. Nih, suka Di iya, waktu iya. itu, dukun Islam ada 5 dor. Oke. Sama aja. Ya, yang beruntung kali ini adalah Zokaido. Zokaido. Iya. Nah, karena Ini orang ini Jepang. orang Jepang. Jawab ini ya. Jawab orang Jepang. Orang Jepang ini, Alhamdulillah. ya. Kita sudah tahu sama Jepang ya. Iya, bener. Zokaido. Sudah punya anak yang namanya dari Jepang. Iya. Sakura. Saya nggak tahu. Sakura. Ini bokeh itu ya. Zokaido. Zokaido. Bawahnya Januar Putra. Ya. Kelas. Ini yang kedua yang tercepat. Nggak tahu ini sama anaknya atau berbeda. Oh, gitu. Tapi yang paling cepet ya yang Ya, Zokaido. nanti kita klarifikasi lagi ya, Zokaido itu siapa. Sepertinya sampai Jepang kita ngerti ya, live-nya ya. Sama Jepang ada ya. Pokoknya nggak cuy langsung. Apalagi gongseng. Sekarang materi lagi Oh aja. iya bisa. Oke Dada, nanti anak-anak ya kita tunggu sebentar, kita sampaikan dulu. Nanti jangan sampai beranjak dulu. Kita live terus. Oh, Dicek dari gelombang 1. Mas Reval. Anak-anakku Mas sekalian, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah terus mengikuti apa namanya? Pesantren Ramadan. Oh iya, pesantren Ramadan dengan virtual online ini. Oke, jadi saya lanjutkan materinya tentang Hal-hal yang membatalkan tadi sudah? belum saja. Belum. Oh, iya. Ini ditunggu-tunggu anak-anak. Iya, yang jelas yang pertama saja hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Oh, sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya? Lupa maksudnya. Ini kayaknya mengalami Kemarin itu. Iya. Saya makan es krim. Iya. Belikan anak saya yang masih Iya. kecil. Ternyata ada klakson bunyi. Iya kan, tapi masuk. Klakson masuk. Itu namanya sengaja saja, Ustaz. Modus. Nanti sengaja itu memang dilakukan secara diniat Oh, bisa diniat. kan? Iya. Kalau nggak sengaja tidak ada niat di sana Tata. Jadi kalau kita ketika pulang buru-buru itu langsung buka kulkas dan teguk air dingin Sengaja. itu sengaja. Ada lagi pertanyaan seperti ini, Ustaz. Kapan hari itu ada emak-emak Oke. yang mau bikin buka puasa bersama di musola? Iya. Itu sengaja. Oh, Incip-incip incip-incip. Gimana Itu penggalannya. 1 sendok. Incipnya 1 sendok. Boleh nggak itu penggalannya emak-emak. Iya. Tadi memang ini banyak Ustazah dilakukan oleh emak-emak baik di musola atau di rumah ketika masak. Nah ini tergolong makruh Ustazah. Yang Iya. lebih baik ditinggalkan. Jadi mending kurang asin, kurang Nah, manis, tidak apa ya? iya, kalau nanti suaminya ketika berbuka, ini kok kemanisan sayang ya curang. Asik. Karena kita berpuasa gitu.
itu. Takutnya itu kalau nggak diincipi kan yang makan satu masjid. Iya. Ya. Takutnya tadi itu gibah. Ih kok nggak enak gini, nggak lezat, kurang asin, kurang manis, enggak ya? Enggak, jangan. Insya Allah mereka paham ya. Betul, jangan sampai Ya. bersuudon Ustazah. Jangan bersangka yang baik saja, ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita jadi lemah lembut ya, puasa Ramadan ya. Selanjutnya, Nah, terus kemudian Ustazah, ya, hal-hal yang dimakruhkan tadi, saya menyambung, emang ya, tadi incip-incip termasuk makruh, hal yang perlu untuk ditinggalkan. Terus kemudian ini gosok gigi Ustazah. oh gosok gigi. Iya. Biarkanlah bau kita itu apa tadi? Apa? Apa ya? Iya. Saya apa ya Tata? Nanti Tapi dengar-dengar itu kalau di surga nanti bau apa? Minyak kasturi. iya, itu biasa memang benar kata. Nanti baunya orang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Bukan minyak goreng. Minyak kasturi ya. Wis biarkan saja, insya Allah kita mau maklumi kok Tata. Jangan sampai kita digosok gigi jangan. Nah ini makro ya. Tapi boleh. Boleh, tapi lebih baik ditinggalkan ya. Nanti khawatir ada kenaan gosok gigi sampai apalagi yang tidak pernah ngalami enggak? Pulang-pulang sekolah kepanasan, terus kemudian sampai di rumah masuk kamar mandi terus berendam. Saya nggak pernah gitu. Saya itu kalau kepanasan itu mampir di ATM. Oh, ada ini kan? Iya. Nah, yang ada AC-nya itu. Indomaret ya. Iya. Ini ketahuan ini Kepanasan. Ya bukan level kalau kamar mandi. Iya. Jadi ada masalah gini, Ustaz. Iya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika kita berkumur ketika wudhu pada bulan puasa Ramadan? Berkumur ya. Sedangkan kumur tuh hukumnya sunnah pada wudhu. Tadi ini makruh, itu gimana? Makanya saudara, di bulan Ramadan Kita ambil sunnahnya, iya, ambil makruhnya. Iya, ambil makruhnya. Oh, ambil makruhnya. Iya, nanti dikhawatirkan nanti membatalkan puasanya itu. Kalau Tidak apa-apa ya, mengurangi kumur di ya, tidak apa-apa. bagian-bagian wudhu. Oke. Lebih baik ditinggalkan saja, ya. Lanjut. Masih lagi, saudara? Silakan. Terus kemudian yang tadi tentang makro, sekarang adalah hikmah saudara. Sama ini yang terakhir ya hikmah puasa saudara. Jadi luar biasa tadi di awal Ustaz sudah menyampaikan hikmah puasa adalah melatih kedisiplinan kita. Yeah. Nah yang kedua saudara selain melatih kedisiplinan itu adalah badan kita itu menjadi sehat Ustaz. Iya, bayangkan saja setahun 11 bulan. Di mana kalau saya pernah ngajar di IPA ya, reproduksi bukan? Saat ini kok kesana ya? Materinya itu Iya. pencernaan. Oh iya. Pencernaan. Reproduksi. Iya. Iya pencernaan saja. Tadi di mana? Maklum ya nananya. Di mana di sana? Jadi sistem pencernaan kita di dalam perut itu selama 11 bulan itu tidak pernah berhenti. Ibarat mesin Ustaz, bisa kan giring terus. Wah. Itu mesinnya Ustaz ya. Kita kan Senin Kamis ya. Iya. Mana ya mau ke Senin Kamis? Alhamdulillah. Iya. Kalau mestinya Ustaz 11 bulan. Giring terus. Nah, ini 1 bulan ini Ustaz. Tadi sementara itu bukan berhenti loh ya, tapi mengurangi Ustaz. Nah, berhenti bahaya Ustaz. Ya. Jadi mengurangi kerja. Nah, dan efeknya akan membuat badan kita menjadi sehat. Awas tuh Ustaz, banyak makan dia penyakit diabetes, gula darah. Itu mungkin kita belakinnya kayaknya. Iya. Biar memperlangsing itu boleh nggak? Nah tadi itu makanya seperti jangan sampai diingatnya langsung dari itu. Dapat laparnya Ya, saja. betul. Jadi makanya kalau kita ada orang sakit diabetes, sakit asam lambung itu kan kalau kita konsultasi ke dokter kata bisa disarankan puasa.
Nanti luar biasa Pak. Kalau sakit panu itu gimana? Saya kan puasa juga enggak sakit panu. Kalau itu panu siapa tuh beli kapal. Nah, sebut merek. Iya. Ini ada Amerika Gadain dosa ini. Biaya mandiri. Gadain dosa. Iya, ya kan. Nanti saja ya. Hikmah puasa berikutnya adalah saja kita itu menimbulkan rasa empati kepada sesama saja. Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang jadi gimana kalau panjenengan wisata ini pernah lewat jalan-jalan di kolong jembatan, di lampu-lampu merah itu banyak saja saudara-saudara kita itu yang kelaparan. Ya, Allah, bayangkan saja kalau saya pernah menanya seperti itu satu hari kadang nggak makan saja. Padahal anak-anak zaman sekarang buang nasi, Ya buang nasi, buang makanan, gitu ya. Sayang sekali ya. Tapi setelah ini anak-anak SDN Domong 1 khususnya nggak bakal buang makanan. Inna mubadzirina kanu ikhwatun sayyatin. Allah. Artinya apa Ustaz? Jadi yang membuang makanan, yang boros, itu ada temannya setan. Dan sama kita temannya setan. Nauzubillah min dzalik. Lanjut lagi. Hikmah berikutnya adalah membersihkan diri dari dosa-dosa saja. Masya Allah. Hanya dengan puasa. Dengan puasa kita dibersihkan dosa-dosa kita yang lalu, yang pernah kita lakukan Ustazah. Dan yang terakhir Ustazah tadi juga terkait dengan melatih kesabaran. Ya, apalagi ini pas puasa Ustazah panas-panas. Gak bakal bisa marah. Iya. Gak mau marah lapar. Gak keluar suaranya. Iya. Kemarin itu saya tuh ada yang gitu Ustaz. Ada yang ngolok-ngolok. Di mana Ustazah? Ada orang jalanan di daerah sini di sini. Iya. Iya ngolok. Kok kayak dua gitu katanya. Nah saya mau balas sekarang nggak bisa. Ini sudah doanya nih Ustaz. Jadi nggak bisa balas. Nah kita bisa dulu lagi ya. Iya. Dan terakhir saja pesan kita, ya. Jadi marilah kita di momentum bulan Ramadan ini kita memperbanyak amalia ibadah yang bagus, yang baik, bersedekah dan lain sebagainya. Dan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kuis selanjutnya adalah session kuis. Siap-siap ya Nana ya. Sebelum doa, kuis juga ada ya? Iya. Session kuis dan sesi pertanyaan. iya. Barangkali ada anak-anak yang kurang paham tentang penjelasan dari Ustazah Supriyati. Ustazah ya. Saya tahu dulu ya. Ustaz Supriyati bisa ditanyakan langsung dan bertanya pun ada hadiahnya juga loh. Nah, mau cantik. Muk cantik. Bahasa Inggrisnya apa ya Ustaz? Ambulok. Ya, terserah lah. Coba perhatikan baik-baik. Menahan makan dan minum sebelum azan subuh disebut waktu titik-titik. Ya, segera. Ayo. Sudah? Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Petunjuk lagi Ustazah. Kayaknya masih mirip Ustazah. Jangan suruh-suruh kita. Oh iya. Kesulitan Ya, Ustazah. ini yakin semua sudah mengalami. Iya. Ya. Oh, sudah banyak yang masuk. Jawaban yang benar adalah waktu imsak. Belum Ya, ada. Ada ini sudah. Ada. Kita masuk. Siapa namanya? Imsak. Ada tahu Ustazah. Yaitu Ada Ustazah ya? Iya. Ada. Kasih Ustazah, dikasih aja Ustazah. Iya, jangan kita siapa scroll. ya? Insaf. Siapa tadinya? Dibantu. Bayu Indra. Bayu. Oh iya ya. Oh di sini kok kan Bayu muncul ya. Indra. Kelas Chatnya. berapa? Nah,
Kelasnya ditulis ya nak ya. Kelasnya nggih. Waktu imsak, jadi tadi agak sedikit kelewatan ya. Iya, Ustazah. Oh, ini sudah Waktu banyak. menahan makan dan minum sebelum adzan subuh, yaitu waktu imsak anak-anak. Itu ketika kita mendengar imsak masih boleh makan nggak Ustaz? Bisa boleh sama pasnya data ya. Atasnya. Tapi misalnya saya bangunnya waktu imsak, boleh nggak minum saja? Enggak apa-apa sih, yang penting tidak sampai Makan satu piring tuh ya. Nanti keburu adzan subuh, Ustazah. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah hukum berkumur dalam wudhu ketika puasa? Ayo anak-anak, semangat. Apakah Iya. Oh, ini sudah ada. Sudah ada? Jawaban yang benar apa Ustazah? jawaban yang benar adalah makruh? Ada tidak ada yang masih ada? Sudah ada Sudah sama ada. Mas Bayu Indra lagi. Saya coba tadi Atau- ada dulu ya. Kalau bisa jawab dua-duanya. Maunya Itu. dua maksudnya. Berarti enggak yang sudah ada Oke, kesempatan beri menjawab kesempatan dan namanya. sudah mendapatkan hadiah. Berarti enggak boleh itu ada. Bagi yang lain. Oh, bagi yang lainnya. Iya. Coba nanti kok ada lalap ini ya. Ulangi lagi tentang pertanyaannya. Sebentar. Pas sebentar ada yang Banyak sudah ya? Banyak sekali Luar ini. biasa. Coba yang waktu yang jawaban imsak tadi, oh ya nanti diralat ya. imsayak itu tulisannya. Iya. Jadi ini anak-anak ada beberapa tim di balik layar ya. Terus kemudian mungkin barangkali di HP-nya anak-anak itu merasa mengirim dahulu, tapi di HP operator itu belum nyampe. Misalnya si A jawab dulu, lah aku jawab dulu kok Iya. yang si B yang disebut di HP operator si A belum muncul. Iya. Berarti dipakai yang ini saja ya, di operator ini kan saja ya. Ya mungkin adalah sinyal saja. Sinyalnya tidak apa namanya mungkin. Jadi ini Jelas. nanti Mas Bayu Indra atas nama Ibunda Titis dan tadi yang anak Jepang tadi Zoka Ibu. Mas Reval. Iya. Mas Reval sudah mengirimkan. Kita pending dulu ya, anak-anak luar biasa. Tapi beri kesempatan teman yang lainnya untuk menjawab kuisnya. Masih tinggal 6 hadiah lagi. Saya minta data, pertanyaan data. Oke, oh ya silahkan. Anak-anakku sekalian, pertanyaan saya simpel. Sekarang puasa yang keberapa ya? Hari keberapa? Hari yang keberapa? Hari keberapa? Ya? Ayo silakan chat, jawab. 11. Jawabannya benar? 11 ya? Ya 11. Iya, Mas Januar Putra. Oke. Siapa? Mas Januar Putra. Mas Januar Putra. Tulis kelasnya ya nak. Tim di balik layar, apa ada yang mau bertanya? Sekarang beri kesempatan anak-anak untuk bertanya ya Ustaz ya. Iya. Kali ada yang belum paham. Silakan anak bebas tanya apapun seputar puasa akan dijawab langsung oleh Ustaz. Iya, sambil nunggu itu tadi saya ya Pak, tadi ada yang kelupaan Ustaz ya. Iya silakan. Jadi orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa Ustaz. Ada. Musafir. Oh, musafir. Saya musafir ya. Iya, namanya. Saya karena jalan kaki loh saya. Tidak malah. Musafir. Iya. Tidak apa-apa ya. Ada syaratnya saja. Syaratnya itu melakukan perjalanan 80 km. Wow. Jadi kalau dari sini berarti ke sana ke Bojonegoro itu 2 hari saja. Oh. Yang pulang kampung Iya. sana ya. Jadi boleh kan tidak berpuasa Bojonegoro. Mobil loh, Bunda Ani itu pakai mobil. Oh iya. Jadi hanya 2 jam ya Iya. sampai dingin berarti termasuk musafir. Nah itu. Mungkin musafir itu yang jalan kaki mungkin ya. Dan tidak, kalau itu di zaman Rasulullah seperti Oh, itu saja. gitu, Kan iya. tidak ada mobil zaman Tidak ada Rasulullah mobil. saja. Naik onta sama kuda Sekarang itu. contoh.
Tapi itu dari ya belum apa namanya? Musafirnya itu dalam hal kebaikan saja. Oh gitu. Kalau kita rekreasi ke sana ya nggak boleh Pak. Tapi kan hal baik, menikmati ciptaan Allah. Iya. Tapi kan boleh dilakukan di luar puasa. Dan emang puasa kita datang karena hal seperti itu kita membatalkan puasa. Iya. Sudah banyak. Lanjut. Ada pertanyaan dari Kak? Silakan dipilih. Sudah banyak Pertanyaannya yang kira-kira. mana ya? Waduh banyak sekali nih Ustaz. Oh iya, ada antusias sekali. Ini lucu sekali anak-anak ini. Ini gimana? Puasa beduk gimana Pak? Apa boleh? Puasa beduk. Puasa beduk? Iya. Kayak tadi katanya Oke. Bapak sekolah grup. Iya. Kami apa satu grup puasa beduk mengucapkan selamat berbuka Berbuka puasa. Mungkin dia termasuk juga. Termasuk grupnya ya. Ini Ustaz ya. Mungkin. Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Karena pengertian puasa tadi menahan makan, minum dan lain-lainnya Iya. dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Matahari. matahari. Iya. Tapi ini belum terbenam ini, masih terang-terangnya Merah- matahari. merah- Iya, merah- mereka Pak Ustaz. Nah kok malah buka puasa? Nah. Boleh kan tidak? Nah, kembali ke syarat wajib tadi Ustaz. Tadi syarat wajib berpuasa itu adalah balik. Nah, ketika kita sudah balik, terus kemudian puasa beduk, ya tidak boleh Ustaz. Oh, gitu. Tapi kalau masih anak-anak itu sangat luar biasa, bagus sekali Ustaz. Itu bagian dari tarbiyah. Ini yang bertanya ini Mbak Nabila kelas 2A loh, hebat kan? Dikasih aja Ustaz, dikasih mu Ustaz. Iya dong. Iya, kasih ribut mu Ustaz ya. Itu muridnya siapa ya? Nabila 2A. Oh, Bunda Bunda Sulaika, alhamdulillah. Jangan-jangan wali kelasnya nih yang bertanya. Tidak ya? Tidak. Oh, Tidak boleh suci. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Luar biasa Luar Mbak biasa, Nabila. Mbak Nabila itu gitu. Selamat mendapatmu ya. Iya. Ini ada lagi nih Ustaz. Iya. Bu, berdarah itu batal puasa tak? Dari Mas Radit. Wah. Mas Radit itu kelas berapa ya? Aditya Alkariza. Kelas berapa Bu Dita? Oh, kelas 3. Oh, empat. Silakan Ustaz dijawab. Apakah berdarah itu membatalkan puasa? Nah, kalau berdarahnya itu Ustaz, mohon maaf untuk yang orang dewasa loh. Iya. Ya, yang dewasa yang iya, yang ini anak konsumsi untuk orang dewasa. Kalau berdarahnya itu karena disebabkan itu darah haid Ustaz, maka itu adalah membatalkan puasa. Kalau saya puasa mulai pagi, gak taunya zuhur, lu kok sampai berdarah, itu berarti Ustaz dapat bonus untuk tidak berpuasa. Tapi nanti di lain bulan Ramadan Ustaz harus menggantinya namanya foto puasa dada. Nah kalau hanya berdarahnya itu terluka karena sayatan pisau atau apa itu tidak apa-apa saja. Okay. Ini yang lucu ini. Ini Iya. sepertinya Ustadz ini. Tadi tidak dapat. Iya sudah didapat. Oh, iya. Ini dari kelas 6A. Istina Habibatul. Ini anaknya siapa ini tadi? Itu ya, Bu Buan. Rumah itu. Ustadz, apakah boleh tidur berlarut-larut di bulan puasa? Apakah membatalkan puasa? Nah, ini saja. Ini kesukaan saya. Iya, ya. Karena tidur adalah ibadah. Iya. Jadi tidak batal. Iya. Berarti tidurnya orang berpuasa itu ibadah saja. Anamu soimun ibadah. Makanya anak-anak itu sekarang ya Ustadz ya, kalau belajar di pagi hari, Iya. biasanya kan jam 8 sudah online. Oke. Ini kemarin saya teriak-teriak di grup. Nah, pada kemana ya? Kemana ya? Tidak ada yang nyaut Tidur satu. semua ya? Ternyata saya WA mak-maknya itu masih tidur Bu. Jam 10 baru online. Ketika saya tanya, kenapa? Nah, kok jam 10 baru bangun? Tidur itu ibadah. Iya. Speechless saya langsung. Tidur aja, Iya. tidur aja ibadah. Apalagi kita beraktivitas, ngaji, apalagi sholat. seperti kita ini mencari nafkah untuk keluarga, luar biasa. Kita pahalanya. Nah, ini tidak semua pertanyaan bisa dibacakan ya. Sebabnya ada beberapa
beberapa pertanyaan yang sama. Nggih. Ya. Dan waktu terbatas. Iya. Ini Iya. kurang 2 lagi. Dua lagi ya. Terus? 10 ya. Bu Silvi pilih pertanyaan yang Enggak sekiranya ada bentuk ya. Wis. kuisnya sudah habis. Sudah kuisnya. Kurang. 7 kurang 3. Ini sudah dapat 8. Kurang 2 ya, Iya, kurang 2. kurang. Ini kurang 2. Kuis lagi ya, kuis ya. Kuis. Apakah hibah Tidak riba ya. sudah dijelaskan tadi? Apakah hibah dapat membatalkan puasa? Jawabannya iya atau tidak gitu aja. Iya. Iya atau tidak? Apakah hibah itu bahasa Indonesianya apa ya? Gosip. Kan? Gosip Iya, gosip. bisa membatalkan puasa. Silahkan anak-anak. Jadi gosip bisa kan. Ini luar biasa memang kesukaannya mak-mak ini saja ya. Oh iya. Kalau disuruh gosip atau satu Ya, lagi. jawabannya yang betul pada Mbak Safa Kalista. Kelas berapa Safa Kalista? 3A. Kelas 3A. Wow. Mbak Safa Kalista. Jawabannya lo kok dihapus? Iya. Kenapa nak? Iya, ditarik gitu ya. Diganti ya. Tapi sudah Berarti Indaryati titik. Nah, ini namanya mama ini jelas ya. Iya. Halo, Bunda Indaryati titik atas nama siapa nggih? Emas atau Mbak putranya? Nanti gini saja, apa yang dapat Iya. ini suruh WA saja data ya. Gitu. Ya, nama-nama sudah Iya. ya itu Sapri. Indaryati titik. Oh, Muhammad iya. Rafli. Muhammad Rafli kelas berapa? Muhammad Rafli. Ada yang tahu Muhammad Rafli? Kelas berapa nggih? Kelas 4A. Kelas 4. Nah, Yang Oh, tadi ya. iya. Jokai dulu dari siapa? M Reval. Oh, oke. Iya, itu juga 4A. Rafli 4A. Jadi anak-anak, ghibah itu tidak membatalkan puasa. tapi mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Emang saja. Iya, iya. 100% pahala kita terus kemudian dari pagi tiba-tiba Iya, ya. 1 jam berkurang 10 pahala. 1 jam lagi berkurang 10 habis kita sampai maghrib saja pahala kita puasa. Gara-gara dibuat untuk hibah naudzubillah min Dalil. Kurang 1. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan? Nah, ini ya. Iya, saja. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh niat puasa menggunakan bahasa Indonesia Iya. karena belum hafal? Silahkan jawabannya boleh atau tidak. Betul. Itu Ya. aja. Boleh atau tidak itu aja. Wih, langsung cepet sekali anak-anak. Boleh. Mas Hisam ini. Mas Hizam, Kelas 1A. kelas 1A luar biasa. Jawabannya adalah siapa itu? Jawabannya adalah boleh. Iya, siapa itu? Anaknya siapa ya 1A ya? Aduh, operatornya cengar-cengir ini ya. Mas Hizam 1A luar biasa. Allah. Nanti Sudah boleh. genap 10 ini Bu Saya Hizam. apa kirim WA plus foto. Oh iya. Nanti bagi nama-nama yang Nama beruntung silahkan kirim foto melalui Wali wali kelas masing-masing, akan dicetakkan seperti ini. mau cantik. Jadi sebelum kirim foto, fotonya boleh dihias-hias dulu ya, bisa dikasih belalang boleh, bisa dikasih rumput-rumputan ya. Kita ada rasa ya. Iya, iya. Dipanggil lagi ya bagi yang Iya. beruntung. Oke, diumumkan. Tadi yang atas nama Bunda Titis, Itu Hanzah Hijatul Zahra. Mas Hanza. Mbak. Oh, Mbak Hanza. Oh, 1B. Nggih. Hanza 1B. Ya. Mas Zokaido tadi M Reval. Mas. M Reval kelas 4A. 4A. Nggak, kalau nggak salah. Terus kemudian 3
Ada pinter IT loh. Mas Figur kelas berapa Mas Figur? Figur itu pas 5. 4. Oh, 4, B. 4B. 4 Bayu Indra kelas Indra kelas 3. Oh, gitu 2A. A. Januar Putra 6A, Nabila 2A, Radit 4A, Isvina 6A, M. Rafli. M. Rafli 4A, dan Mas Hisan 1A. Ada yang mau tambahan door prize? Ada? Lagi. Iya. Besok masih ada ya. Oke, disimpan dulu ya. Ini khusus dari Oh Ustazah iya, ini. luar biasa. Door prize-nya Ada ya. bukan mu Apa lagi, ada? ada deh. Alhamdulillah, ini bersedekah lewat ini Iya, Pak. Ini lewat ada. ini. Luar biasa kalau kita mau seperti ini. Satu pertanyaan. Ini khusus ada ya? Iya, yang masih ada Ustazah, Allah. bukan mu nanti Bukan ya. apa ya? Nasi ya? Ada deh Ada nasi. es. Mirip cantik dari Rinso. Bukan, Loh, bukan. merek lah. Oh iya. Sekarang pertanyaannya. Jadi pilih dulu ya. Oh ini yang pertama bertanya ini siapa ini? Dari Bunda Sylvia Prastiwi yang pertama bertanya. Apa ini ya? Bu, kalau puasa mandi berkali-kali dan keramas apakah membatalkan puasa? Waduh. Gimana ini ya? Udah betah ungkep itu anaknya. Ini sumbu kan ya. Sumpah ya? Iya, karena pakai kerudung jadi Bu, kalau puasa iya. mandi berkali-kali. Berkali-kalinya berapa kali? Ustazah? Kayak kita aja sekarang. Kasihan nanti Iya. bundanya. Bayar listriknya mahal. Sebenarnya ini yang jawab saya ya. Ya mau bercanda iya. Kalau puasa mandi berkali-kali Iya. dan keramas. Ini gerah mungkin ya. Kalau mandinya tidak membatalkan puasa, nak, keramasnya juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau waktu keramas kita tuh posnya Ya. Iya. bukan belum lumayan tapi pahit loh Iya, ya. atau barangkali juga masuk ke telinga saudara. Iya. Iya. Lebih baik keramasnya nanti lah. Iya. Pas kapan ya? Ya dia habis Masa berbuka habis kita ada. Dini. Sekarang banyak Oh yang iya. pemanas itu dah yang apa namanya? Atau tahan nafas ya? Gitu. Ya, untuk membatalkan puasanya tidak. Iya. Tapi dikhawatirkan air masuk ke 5 lubang Ah, yang betul. membatalkan puasa. Oke. 5 lubang tadi: mulut, hidung, telinga, saluran buang air kecil, saluran buang Iya. air besar. Pasti intinya lebih baik ditinggalkan saja. Ditinggalkan. Iya, Gak apa-apa lah, bau acem. Ya. Tapi Terus kalau geraknya diganti apa tadi? AC, angin silir-silir, atau angin jendela ya. Nah, gitu ya. Sudah. Hadiahnya ada 11 dan besok masih ada lagi hadiah. Masih 11 lagi. Ada yang mau kasih bonusan? Sudah? Sudah ya, cukup. Sudah Nana. Hari ini selesai sudah kegiatan pesantren Ramadan SDN Kerembung 1. Kita lanjutkan besok ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama agar semua pesan, semua tausiah yang disampaikan Ustadz Supriyadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan dipraktikkan di kehidupan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.